Sebetulnya isu yang paling bikin saya pusing, Pak. Tiap kali ketemu wartawan yang ditanya reklamasi, setiap kali sebetulnya udah bosan. Saya tuh kalau sudah suruh ngomong reklamasi, ya nggak positif. Positif mungkin nggak pernah ditanya. Saya ini ya ketemu wartawan yang ditanya itu saya. Jadi Pak Bambang, saya ini ikut urusan ini sebetulnya sudah lama, dari waktu Pak Sofyan Djalil Menko Equin. Kita pernah rapat di kantor beliau sebelum ini jadi ribut-ribut di DPR, dan kemudian sampai kepada moratorium, sampai kemudian ada beberapa rapat dengan Presiden juga kita lakukan bersama waktu itu. Jadi ada ratas juga, dan kita semua sudah mengerti berita Pak Presiden juga sudah jelas bahwa reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merugikan nelayan, dan harus sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan tidak ada aturan yang ditabrak. Itu arahan beliau. Saya rasa Bu Siti dengar juga, semua menteri waktu itu dengar sama. Jadi, nah persoalannya adalah dengan yang terjadi, kalau kita bilang di seluruh Indonesia ini banyak reklamasi terjadi tanpa izin yang sudah betul dan sudah lengkap. Jadi mereka melaksanakan, total saya hitung di Indonesia ada 37 lokasi. Yang 17 sudah dan sedang reklamasi. 20 lokasi itu akan melakukan reklamasi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi KKP sendiri, itu kewenangan Menteri Kelautan itu ada dua di hal tentang reklamasi, yaitu memberikan izin lokasi, dan yang terakhir adalah izin pelaksanaan reklamasi itu sendiri. Izin lokasi itu berdasarkan tata ruang, yang biasanya bila ada perubahan, yang bisa melakukan perubahan tata ruang adalah Presiden. Kalau sebuah tata ruang tadinya untuk peruntukan A lalu berubah menjadi peruntukan B, yang bisa melakukan perubahan tata ruang itu adalah Presiden dengan Perpresnya. Misalnya dulu itu untuk konservasi terus dirubah menjadi untuk reklamasi kebutuhan ruang untuk publik misalnya, itu Presiden harus turun membuat Perpres. Dan dari dasar Perpres itulah KKP menerbitkan izin lokasi. Izin lokasi itu bukan izin pelaksanaan reklamasi. Ini yang saya pikir masyarakat harus jelas dan clear, karena ini contoh tentang Benoa, begitu sampai izin lokasi kita keluarkan, mereka menganggap pelaksanaan reklamasi sudah terjadi. Padahal itu izin lokasi itu adalah izin untuk setiap orang, badan usaha atau pemerintah untuk melakukan AMDAL, untuk melakukan reklamasi. Tanpa izin lokasi, Bu Siti tidak akan memulai kerja. Itu seperti itu urutannya. Nah, di AMDAL inilah go and no go-nya sebuah proyek reklamasi. Termasuk di situ sosialnya juga akan dibuat analisis dampak lingkungannya oleh Menteri KLH. Jadi apakah masyarakat menolak, apakah masyarakat setuju, itu akan masuk dalam bagian AMDAL itu sendiri. Bila itu misalnya masyarakat menolak, ini masih go, masyarakat juga masih bisa secara jalur hukum, yaitu class action yang misalnya dilakukan ada petun kemarin. Jadi arahan Pak Presiden kalau untuk tidak boleh melanggar peraturan, kemudian tidak boleh merusak lingkungan dan nelayan tidak dirugikan, itu sangat jelas sekali, Pak. Cuma persoalannya yang saya lihat dari awal pada saat rapat di Menko Equin ini adalah ini ada fakta-fakta ini berbeda. Yang saya ikutin, Jakarta ini akan membangun satu proyek untuk mengurangi banjir Jakarta, yaitu bendungan atau NCID atau giant seawall, apa namanya itu. Intinya adalah selain untuk menambah ruang, adalah yang pertama sekali tujuannya adalah untuk mengurangi banjir Jakarta. Kalau kita orang lingkungan hidup nih Pak, dengan semua pembangunan Jakarta ini, terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. Well, memang the way it's designed and construct right now adalah it's a flood-in program.
sungai diluruskan, di semua kan di das diluruskan, ditanggul, jadi air tidak kemana-mana, terkencang dari hulu ke hilir. Nah di pinggir direklamasi, jadi air dipercepat turun ke bawah, pantainya dijauhin, so it's a flooding project. Bukan membendung, ini mempercepat air dari hulu, lalu memperlambat air keluar dari daratan Jakarta. Atas that juga tadi Pak Emil menerangkan bahwa Jakarta ini selalu banyak penyedotan air tanah, sehingga banyak pori-pori keropos, sehingga intrusi air laut masuk. Jadi dua-dua, satu banjir dari naiknya air laut, yang kedua adalah cepatnya turun dari hulu karena dipercepat penyodetan, pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif satu pembangunan watershed di mana das diperbaiki, sungai di renaturalisasi, dikembalikan belok-belok supaya lambat lagi. Karena kalau dilurusin erosinya juga akan lebih kenceng, sedimentasi tidak keluar karena kanan kiri sungainya ditanggul. Jadi kemana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai? Nah permukaan dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak, air tetap sama setiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik, berarti daya tampungnya sungai juga berkurang. Tanggulnya ditinggiin lagi. Satu saat tidak kuat, jebol, banjir bandang. Itu yang terjadi. Itu sepatah satu pendapat saya sebagai orang yang peduli dengan lingkungan, Pak. Bukan sebagai menteri. Komentar saja tentang Jakarta ini banjir. Nah, saya dengarnya mau bangun bendungan. Bendungannya belum jadi. Bendungan ini kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta, untuk ditampung tadi sebagai salah satu sumber air minum, sumber air tawar Jakarta. Tetapi bendungannya belum jadi, pulau-pulau yang reklamasi sudah terjadi. Kita berpikir, oh air sudah kita usir, ya nggak bisa, air it's with us. Jadi saya dulu sih bilang, ya kita ini tidak bisa membuat Jakarta ini parsial hanya Pemprov DKI saja. Dan pemerintah sudah betul membawa ini ke Bappenas untuk dikaji dan ini kembali sebagai sebuah program nasional secara keseluruhan. Terlalu naif kalau ini proyek dilaksanakan di Jakarta, karena mosok Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta ini ibu kota Indonesia. Dan 17 pulau itu besar sekali, 5.000 hektar. Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 hektar. Kalau di bawah 500 hektar memang tidak usah izin sampai ke pusat. Tetapi kalau 17 pulau dijumlahin, ya jadi 5.100 hektar. Dan dampaknya seperti apa? Itulah kenapa AMDAL yang komprehensif itu sangat dibutuhkan. Dan ini melibatkan 3 provinsi, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Karena tanah yang dipakai nguruk juga dari Pulau Banten. Saya kemarin baru dengar Angkatan Laut sekarang tidak punya tempat untuk nyimpen kapal selamnya, karena pasirnya sudah hilang di Pulau Tunda. Jadi nanti kapal selamnya sih gantung. Jadi saya sih melihat dari sini, apakah KKP punya wewenang? Oh, kalau dengan apalagi undang-undang kelautan, KKP punya wewenang untuk mengeluarkan izin pelaksanaan. Izin pelaksanaan ini muncul setelah KLH membuat AMDAL komprehensif. Go dan tidak go-nya izin pelaksanaan dari tangan KKP adalah setelah ada lampu hijau dari Bu Siti Nurbaya, KLH dalam hal ini. Di situ pun kami masih bisa memberikan catatan-catatan, memberikan disposisi-disposisi tambahan bila diperlukan. Nah sekarang persoalannya adalah, jadi ini yang betul-betul rencana yang akan dipakai negara ini yang mana? Ini juga yang bikin saya bingung terus terang aja. Kita sebetulnya, ya dikembalikan lagi, 3 hal tadi yang diarahkan Presiden itu harus betul-betul menjadi patokan kita bersama.
Dan go dan tidak go-nya tentu komprehensif, AMDAL dari Bu Siti Nurbaya. Dan saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya contoh Jakarta ini dibawa menjadi satu proyek yang ditangani oleh pusat, dan Presiden juga pesan harusnya menjadi government driven, bukan private driven. Terima kasih. Pertama, dari apa yang disampaikan oleh terakhir Ibu Susi, arahan dari Presiden, dan kalau melihat fakta di lapangan, apa yang terjadi, bahwa semua arahan yang disampaikan oleh Presiden itu dilabrak. Dari seluruh reklamasi yang kami advokasi, kami menemukan bahwa satu, telah terjadi ada pelanggaran hukum, bahkan melabrak hukum, menentang putusan pengadilan, seperti yang terjadi di Teluk Jakarta. Kami juga menemukan maladministrasi yang dilakukan di reklamasi Teluk Palu. Kami juga menemukan indikasi korupsi di reklamasi di Makassar, yang itu sudah kami laporkan kepada KPK. Kami juga menemukan, atau setidaknya di media massa sudah ada indikasi yang harusnya segera diusut oleh KPK terkait dengan indikasi suap yang dilakukan dalam reklamasi Teluk Benoa dan juga Teluk Jakarta. Dan dalam prakteknya, untuk memuluskan proyek reklamasi telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, hak sipil maupun hak ekosok, peminggiran nelayan, kemudian penghancuran sumber-sumber kehidupan nelayan dan fungsi ekologis, dan juga kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh para pembela lingkungan dan hak asasi manusia. Karenanya kami menyatakan bahwa Walhi menolak proyek reklamasi yang dilakukan di seluruh Indonesia demi hukum, demi keadilan, demi hak asasi manusia, dan demi keberlanjutan lingkungan untuk reklamasi yang berdampak pada penggusuran. Jelas-jelas reklamasi akan memiskinkan nelayan. Jelas-jelas reklamasi akan menghancurkan nelayan. Kawan-kawan semua di sini, bapak-bapak polisi, inilah asli nelayan. Ini yang hadir asli ibu nelayan dan anak nelayan. Anak nelayan selalu ditindas, ibu nelayan selalu ditinggalkan. Mereka berjuang setiap hari hanya mencari ikan dan kerang hijau. Yang lain itu. Dan kami pun boleh cek di lapangan. Kami datang ke sini hanya untuk menyampaikan aspirasinya bahwa reklamasi pembunuhan massal bagi kehidupan nelayan